PT Indofood Sukses Makmur atau lebih dikenal dengan nama Indofood ini merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Raksasa pangan olahan yang dikuasai Salim Group ini melakukan ekspansi ke Singapura pada tahun 1999 dengan mendirikan sebuah anak perusahaan bernama Indofood Singapore Ltd. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas cakupan bisnisnya di wilayah Asia Tenggara. Dalam melakukan ekspansi ke negara Singapura, sudah pasti PT Indofood akan menghadapi berbagai tantangan. Apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh PT Indofood dan apa saja aspek manajemen strategi PT Indofood? Berikut adalah tantangan yang dihadapi oleh PT Indofood dalam melakukan ekspansi ke negara Singapura. Sebagai perusahaan multinasional besar, tentu saja PT Indofood akan menghadapi sejumlah tantangan hukum yang spesifik saat melakukan ekspansi ke Singapura. Berikut beberapa tantangan hukum yang mereka hadapi. Regulasi bisnis. PT Indofood harus memahami dan mematuhi regulasi bisnis yang berlaku di Singapura, termasuk dalam hal pembentukan perusahaan, kepemilikan saham, dan pelaporan keuangan. Hukum ketenagakerjaan. Singapura memiliki undang-undang ketenagakerjaan yang ketat, termasuk dalam hal gaji minimum, jam kerja, dan hak-hak karyawan. PT Indofood harus memastikan bahwa praktik ketenagakerjaan mereka sesuai dengan undang-undang setempat. Pelindungan kekayaan intelektual. PT Indofood perlu melindungi kekayaan intelektualnya saat beroperasi di Singapura, seperti merek dagang, paten, dan hak cipta. Mereka harus memastikan bahwa produk dan inovasi mereka dilindungi secara hukum dari pelanggaran oleh pihak lain. Peraturan pangan dan kesehatan. Sebagai perusahaan makanan dan minuman, PT Indofood akan berhadapan dengan peraturan ketat terkait dengan keamanan pangan dan kesehatan di Singapura. Mereka harus memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Pajak dan pelaporan keuangan, PT Indofood harus memahami sistem pajak yang berlaku di Singapura dan mematuhi semua kewajiban perpajakan yang diperlukan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dengan memperhatikan dan mengatasi tantangan hukum ini, PT Indofood dapat meminimalkan risiko dan memastikan keberhasilan ekspansi mereka ke Singapura. Tantangan politik yang dihadapi oleh PT Indofood saat melakukan ekspansi ke negara Singapura adalah kebijakan investasi asing. PT Indofood perlu memperhatikan kebijakan investasi asing yang diterapkan oleh pemerintah Singapura. Mereka harus memahami apakah ada pembatasan atau persyaratan khusus yang berlaku untuk perusahaan asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut. Hubungan diplomatik. Peningkatan ekspansi ke suatu negara dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara asal perusahaan dan Singapura. PT Indofood perlu memastikan bahwa ekspansi mereka tidak menimbulkan ketegangan politik atau konflik dengan pemerintah Singapura atau negara asal mereka. Kestabilan politik. Stabilitas politik di Singapura merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh PT Indofood. Perubahan dalam kebijakan politik atau kondisi politik yang tidak stabil dapat berdampak pada operasi bisnis mereka di negara tersebut. Regulasi lingkungan. Singapura dikenal karena memiliki regulasi lingkungan yang ketat. PT Indofood harus memahami dan mematuhi semua regulasi terkait lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah Singapura, terutama karena bisnis mereka beroperasi di sektor makanan dan minuman yang dapat berdampak pada lingkungan. Kepentingan nasional. PT Indofood harus memahami bahwa kepentingan nasional Singapura akan selalu menjadi prioritas utama pemerintah. Mereka perlu memastikan bahwa ekspansi mereka tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura. Persaingan lokal. Singapura memiliki pasar yang kompetitif dan inovatif. Perusahaan yang ekspansi ke sana harus siap untuk bersaing dengan perusahaan lokal maupun internasional yang sudah mapan di pasar tersebut. Kebijakan tenaga kerja. Singapura memiliki kebijakan ketenagakerjaan yang ketat, termasuk aturan tentang penggunaan tenaga kerja asing.
Perusahaan yang ingin membuka cabang di sana harus memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut. Dengan memperhatikan dan mengelola tantangan politik ini secara efektif, PT Indofood dapat meminimalkan risiko dan memastikan keberhasilan ekspansi mereka ke Singapura. Sebagai perusahaan yang beroperasi di pasar internasional, Indofood harus siap menghadapi teknologi dan tata kelola yang berbeda di setiap negara. Berikut merupakan tantangan yang dihadapi oleh PT Indofood saat ekspansi ke Singapura. Kompatibilitas teknologi, Indofood harus menyesuaikan teknologi yang digunakan di Singapura dengan teknologi yang digunakan di Indonesia. Ini melibatkan pengembangan dan pengujian perangkat lunak, perangkat hardware, dan sistem informasi yang kompatibel dengan perangkat lunak dan sistem informasi yang digunakan di Indonesia. Kompatibilitas data, Indofood harus menyesuaikan format data yang digunakan di Singapura dengan format data yang digunakan di Indonesia. Ini melibatkan pengembangan dan pengujian sistem informasi yang dapat membaca dan menulis data dengan format yang berbeda. Kompatibilitas standar, Indofood harus menyesuaikan standar yang digunakan di Singapura dengan standar yang digunakan di Indonesia. Ini melibatkan pengembangan dan pengujian produk yang dapat memenuhi standar yang berbeda di negara-negara lain. Kompatibilitas hukum, Indofood harus menyesuaikan hukum yang berlaku di Singapura dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini melibatkan pengembangan dan pengujian sistem informasi yang dapat membaca dan menulis data dengan format yang berbeda. Kompatibilitas kultur, Indofood harus menyesuaikan kultur yang berbeda di Singapura dengan kultur yang ada di Indonesia. Ini melibatkan pengembangan dan pengujian produk yang dapat memenuhi selera konsumen di Singapura. Kompatibilitas lingkungan, Indofood harus menyesuaikan lingkungan yang berbeda di Singapura dengan lingkungan yang ada di Indonesia. Ini melibatkan pengembangan dan pengujian sistem informasi yang dapat membaca dan menulis data dengan format yang berbeda. Kompatibilitas teknologi pangan, Indofood harus menyesuaikan teknologi pangan yang digunakan di Singapura dengan teknologi pangan yang digunakan di Indonesia. Ini melibatkan pengembangan dan pengujian proses produksi yang dapat memenuhi standar yang berbeda di negara-negara lain. Kompatibilitas perundang-undangan, Indofood harus menyesuaikan perundang-undangan yang berlaku di Singapura dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini melibatkan pengembangan dan pengujian sistem informasi yang dapat membaca dan menulis data dengan format yang berbeda. Kompatibilitas standar kesehatan, Indofood harus menyesuaikan standar kesehatan yang berlaku di Singapura dengan standar kesehatan yang berlaku di Indonesia. Ini melibatkan pengembangan dan pengujian proses produksi yang dapat memenuhi standar kesehatan yang berbeda di negara-negara lain. Kompatibilitas standar lingkungan, Indofood harus menyesuaikan standar lingkungan yang berlaku di Singapura dengan standar lingkungan yang berlaku di Indonesia. Ini melibatkan pengembangan dan pengujian sistem informasi yang dapat membaca dan menulis data dengan format yang berbeda. Indofood harus menyesuaikan semua aspek tersebut untuk dapat berhasil melakukan ekspansi ke Singapura dan menjadi perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Berikut ini adalah beberapa tantangan budaya yang dihadapi oleh PT Indofood saat melakukan ekspansi ke negara Singapura. Pengelolaan lintas budaya. PT Indofood CBP sukses makmur. Merupakan perusahaan yang berhasil memasuki pasar internasional, termasuk Singapura. Perusahaan ini memiliki beberapa strategi yang berhasil dalam memasuki pasar internasional, seperti mengandalkan jalur distribusi yang sudah mumpuni dan dikuasai, mengandalkan rasa yang kuat, khas, serta varian yang terus bertambah, dan menggunakan produk unggulan seperti mie instan. Indomie, produk mie instan yang dijual di Singapura, telah menjadi produk yang disukai oleh konsumen di negara ini.
Sebagai perusahaan multinasional, Indofood harus siap menghadapi perbedaan selera dan budaya di negara-negara lain, seperti di Singapura. Namun, dengan strategi yang berhasil seperti mengandalkan rasa yang kuat dan khas, Indofood berhasil memasuki pasar internasional termasuk Singapura. Ragam organisasi. Budaya organisasi digambarkan sebagai nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara-cara bersama dalam melakukan sesuatu yang memengaruhi cara anggota organisasi bertindak dan yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain. Di sebagian besar organisasi, nilai-nilai dan praktik-praktik bersama ini telah berkembang dari waktu ke waktu dan menentukan untuk sebagian besar. Adapun beberapa hal yang penting dalam budaya organisasi, kemampuan beradaptasi. Sejauh mana perusahaan didorong untuk menjadi inovatif dan fleksibel, serta berani mengambil risiko dan bereksperimen. Perhatian terhadap detail. Tingkat di mana perusahaan diharapkan untuk menunjukkan ketelitian, analisis, dan fokus pada detail. Orientasi tim. Tingkat sejauh mana kolaborasi didorong dan aktivitas kerja diatur di sekitar tim, bukan individu. Integritas. Tingkat sejauh mana perusahaan menunjukkan kejujuran dan prinsip-prinsip etika yang tinggi dalam pekerjaannya. Komunikasi dan negosiasi lintas budaya. Banyak tantangan dalam melakukan komunikasi lintas budaya, namun dengan kesadaran dan pemahaman yang benar, komunikasi lintas budaya dapat membawa manfaat yang besar bagi hubungan antar negara. Adapun beberapa tantangan dalam komunikasi dan negosiasi lintas budaya, perbedaan bahasa. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kebingungan dalam proses komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi perbedaan bahasa tersebut seperti terjemahan atau menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Perbedaan norma dan nilai budaya. Setiap negara memiliki norma dan nilai budaya yang berbeda, seperti cara berbicara, berpakaian atau berperilaku dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan benturan budaya dalam proses komunikasi. Oleh karena itu, penting untuk meneliti dan memahami norma dan nilai budaya negara lain untuk menghindari kesalahpahaman atau benturan budaya yang tidak perlu. Perbedaan gaya berpikir dan cara pandang. Setiap negara memiliki mentalitas dan perspektif yang berbeda, tergantung pada latar belakang budaya dan sejarahnya. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda dari pesan yang dikirim atau diterima. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui perspektif budaya negara lain untuk menghindari kesalahpahaman atau kesulitan memahami pesan yang disampaikan. Meskipun terdapat banyak tantangan dalam komunikasi antar budaya, terdapat manfaat yang besar dalam komunikasi antar budaya antar negara. Salah satu manfaatnya adalah meningkatnya pemahaman dan toleransi antar budaya. Berikut adalah 4 aspek manajemen strategi yang digunakan PT Indofood dalam melakukan ekspansi ke negara Singapura. Marketing Indofood memiliki strategi pemasaran yang fokus pada berbagai segmen pasar, mulai dari masyarakat kelas menengah hingga kelas menengah ke bawah. Mereka menggunakan strategi diferensiasi produk untuk menargetkan segmen pasar yang berbeda dengan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perusahaan ini terus-menerus mengembangkan dan memperkenalkan inovasi produk baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah dan untuk tetap bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Untuk pemasaran Indofood menggunakan berbagai saluran pemasaran, termasuk iklan televisi, media sosial, dan promosi langsung untuk meningkatkan kesadaran merek dan mempromosikan produk-produknya kepada konsumen. SDM Indofood memberikan perhatian besar pada pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan kontinu. Mereka memiliki program-program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial karyawan agar dapat menghadapi tuntutan pasar yang terus berubah. Perusahaan ini mempromosikan budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif
untuk memotivasi karyawan dan mendorong kerja tim yang efektif. Mereka juga menekankan pada integritas dan etika kerja yang tinggi. Keuangan Indofood memiliki strategi manajemen keuangan dengan hati-hati untuk memastikan likuiditas yang memadai dan penggunaan dana yang efisien dalam operasinya. Mereka mengelola risiko keuangan dengan baik dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar dan harga bahan baku. Perusahaan ini melakukan investasi yang cerdas dalam penelitian dan pengembangan produk baru serta dalam perluasan operasional untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Mereka juga melakukan evaluasi investasi secara berkala untuk memastikan alokasi dana yang optimal. Manajemen operasional. Indofood terus meningkatkan efisiensi produksi melalui penggunaan teknologi modern dan proses manufaktur yang dioptimalkan. Mereka juga melakukan pemantauan yang ketat terhadap kualitas produk dan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan. Perusahaan ini memiliki manajemen rantai pasokan yang kuat untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas. Mereka membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok dan distributor untuk mengurangi risiko gangguan pasokan dan meningkatkan efisiensi logistik. Kita sudah selesai sampai di sini dan terima kasih.